laporan BPK itu menipu, saya bilang. Itu saya tulis surat kepada Majelis Kehormatan BPK. Cuma nggak pernah tanggapin. Kita tidak tahu apa-apa awal-awalnya, tetapi kan auditor kita kan punya feeling audit berdasarkan risiko, risk-based audit, audit berdasarkan risiko. Jadi kami ingin memastikan apa yang terjadi ini. Kok di ujung tahun, sebentar lagi mau tahun baru, kok ada uang tiba-tiba dari kas pemerintah DKI pindah ke pihak ketiga, ada apa ini? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menuding ada upaya pemaksaan untuk menguliti audit Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus sumber waras. Dan sementara itu hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih belum menemukan indikasi korupsi dalam kasus pembelian lahan sumber waras. Bola panas skandal sumber waras kini justru berbalik ke Badan Pemeriksa Keuangan. BPK dinilai telah membuat blunder dalam mengaudit pembelian tanah rumah sakit sumber waras dengan munculnya fakta sanggahan yang menguatkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Ahok pun semakin berani menyudutkan BPK. Ya persis yang kita bawa untuk BPK. BPK ya semua yang udah pernah kita bawa ke BPK, kan BPK sudah pernah lakukan audit investigasi. Itu aja. Termasuk menjelaskan 6 yang ya pokoknya nanti kita tanya aja mau tanya apa. Ya. Makanya itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Dalam berbagai kasus pidana korupsi yang menjerat pejabat, audit BPK menjadi salah satu rujukan penegak hukum untuk menyatakan adanya pelanggaran atau tidak. Namun, khusus sumber waras, meski BPK sudah menemukan adanya permainan dan indikasi kerugian negara, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki pandangan yang berbeda. Kini, nasib sumber waras berada di tangan KPK. 4 bulan lebih kasus ini terus bergulir. Sekurang-kurangnya 40 orang termasuk Ahok telah dimintai keterangan. Namun hingga saat ini KPK belum melakukan gelar perkara untuk menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. BPK menyatakan adanya indikasi penyimpangan dalam pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Sementara Ahok dengan tegas membantah hal tersebut. Kita akan membahasnya bersama anggota DPRD DKI Jakarta Pak Ingrat Joshua dan ada juga Direktur Center for Budget Analysis, ada Pak Ucok Kadafi dan juga ada pakar hukum tata negara ada Ilham Putra Sidin. Selamat datang untuk Anda semuanya. Ya, ada Pak Ingrat ya langsung dari studio kami di Indosat. Iya. Saya ingin ke Pak Ucok terlebih dahulu di sini. Kalau yang Anda lihat dari sumber waras ini, data yang Anda miliki, melihat memang BPK sudah mengatakan sebagai auditor ada penyimpangan di situ. Nah, Anda sendiri melihat ada juga penyimpangan yang sama seperti BPK? Ada. Jadi dari perencanaan sampai eksekusi atau pembelian itu selalu menyimpang dia. Misalnya kayak gini, dalam perencanaan itu kalau dalam rencana jangka panjang dan jangka menengah itu tidak ada yang namanya untuk beli atau membangun sumber waras gitu ya, itu tidak ada. Yang ada adalah rumah sakit kecil kayak gitu, rumah sakit kecil yang ada. Tapi setelah dibahas dalam KUA PPAS kebijakan umum anggaran itu baru masuk. Kalau ada Pak Inggar nanti bisa diluruskan atau dikritik ketika masuk ke KUA PPAS, UPS masuk, ini masuk gitu. Yang rumah sakit sumber waras ini ditolak oleh DPRD, UPS ditolak sama Pemda. Nah, ditolak, udah itu negosiasi masuk lagi kayak gitu. Oke. Nah, itu udah suatu dari situ aja sudah ada upaya. Udah ada upaya Ada pemaksaan di situ dan pemaksaan. Gitu. Iya. Tadi sudah disinggung tadi ya, lebih detailnya tanya anggota DPRD-nya. Nah, selaku Ketua
anggota DPRD, mengingat apa sesungguhnya dari kasus sumber waras ini yang Anda miliki, yang Anda tahu perjalanannya, mengingat. Terima kasih Mbak Sinta dan Pak Rizky. Selamat sore Pak Irman dan Pak Ucok. Sore Pak. Jadi tentu saja DPRD terkait menyangkut masalah kasus sumber waras ini berpulang kembali kepada laporan hasil pemeriksaan BPK yang ditujukan kepada DPRD terkait menyangkut masalah 38 temuan yang berpotensi merugikan Pemprov DKI kurang lebih sejumlah 2,1 triliun, yang mana antara lain terdiri dari UPS, scanner, alat fitness, tipping fee Bantar Gebang, dan juga salah satunya adalah sumber waras. Terkait dengan hal itu tentu saja ini kan harus ditindaklanjuti oleh gubernur dan penegak hukum lainnya. Tapi yang namanya UPS, alat fitness, dan Bantar Gebang sudah ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah tentu saja sumber waras juga demikian, maka tim daripada DPRD membuat pansus DPRD. Kemudian kita ditelusuri adalah kenapa ini sampai terjadi. Yang pertama adalah mengacu kepada surat penawaran daripada Yayasan Kesehatan Sumber Waras tertanggal 7 Juli 2014 kepada PLT Gubernur yang menyatakan kesediaan untuk menjual tanah HGB seluas 36.000 lebih dengan harga NJOP senilai 20.700 sekian per meter. Jadi totalnya adalah 775 miliar lebih. Nah, surat tersebut ditayangkan kepada PLT Gubernur menindaklanjuti pertemuan yang sudah dilakukan oleh Direktur Umum Sumber Waras dengan PLT Gubernur tertanggal 6 Juni 2014. Jadi surat itu diawali dengan pertemuan tanggal 6 Juli. Kemudian berdasarkan tanggal 7 Juli itu PLT Gubernur DKI tanggal 8 Juli 2014 langsung mendisposisikan kepada Kepala Bapeda DKI untuk menganggarkan pembelian lahan sumber waras ini di Bapeda dengan penganggaran yang ada di pos Dinas Kesehatan DKI Jakarta sejumlah sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh Yayasan Sumber Waras. Nah dari sini kita melihat bahwasanya memang di dalam peraturan Perpres 71 2012 itu kan harus melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Cuman kan di sini yang menjadi masalah seolah-olah Pemprov DKI bisa melakukan pembelian secara langsung. Oke, secara langsung dalam arti kata bahwasanya berdasarkan Perpres 2012 itu di mana ketua tim pelaksana pembelian itu harus dari BPN. Nah, di satu sisi karena ini di bawah 5 hektar untuk mempermudah keluarlah Perpres yang namanya Perpres 40 tahun 2014 yang menyatakan tidak perlu mengkaitkan BPN. Tapi dari sisi pengkajian, terus penyerahan hasil dan perencanaan tetap harus dilakukan. Nah, dalam hal ini memang ada suatu artinya miss ya, di mana tidak dilakukan secara optimal tentu saja. Dan kemudian ketika itu diserahkan kepada Kemendagri, hasil daripada pembahasan anggaran itu, Kemendagri pada tanggal 22 September 2014 mengatakan agar anggaran pembelian lahan sumber waras ini dikembalikan. Nah, sejalan dengan itu sebelumnya dalam RAPBD perubahan 2014 di mana Komisi E ini sudah membahas terkait menyangkut masalah pembelian lahan sumber waras yang mana sudah dikoordinasikan dengan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta yang menyatakan kalau kita mau beli lahan itu adalah lahan yang siap bangun, kemudian bebas banjir dan bisa langsung digunakan. Artinya ketika ini dilihat dari sisi sumber warasnya bahwasanya ini tidak siap bangun, karena apa? 2 tahun kemudian akan baru diserahkan dan kemudian juga
banjir, maka itu dinolkan oleh Komisi E terkait dengan penganggaran tersebut. Namun saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba muncul kembali, sehingga akhirnya mendapat arahan daripada Kemendagri agar ini dikembalikan lagi. Nah, dari sini sudah kita kelihatan bahwasanya harusnya ini kan dikembalikan untuk tidak dianggarkan, tapi pada kenyataannya tetap dilakukan sesuai dengan rencana, bahkan dikeluarkan Pergub. Nah, dari sini juga kita juga harus melakukan penelitian. Penelitian ini terkait menyangkut sertifikat yang akan dijual kepada Pemda DKI, di mana sertifikat itu seluas 36.000 sekian terletak di Jalan Kiai Tapa. Seharusnya di dalam penelitian kita harus mempunyai peta invent terhadap bidang tanah yang akan kita beli, karena ini merupakan dokumen hukum dan jadi dasar hukum pembelian atas pembebasan tanah tersebut. Nah, kalau memang ini katanya terletak di Kiai Tapa, terus di dalam kita mengadakan penelitian di lapangan ternyata tidak di dalam Kiai Tapa, tidak di Jalan Kiai Tapa, tapi di Tomang Utara, seharusnya ini perlu diklarifikasi dan diambil suatu sikap. Nah, sikapnya yaitu berarti kan mempending pembelian ini atau pembelian ini dari Yayasan Sumber Waras. Di satu sisi ini lahan yang ditawarkan kepada Pemprov DKI ini sedang dalam pengikatan perjanjian jual beli dengan PT CKU, yang mana dibeli dengan seharga NJOP-nya kurang lebih sekitar 15 juta per meter, yang harganya berkisar antara 500 miliar sekian. Baik, Pak Inggat. Pak Inggat, itu paling tidak sudah ada dua kejanggalan yang sudah Anda sebutkan tadi ya, mulai dari perencanaannya, kemudian tadi soal lokasi tadi yang harusnya ada inventarisasi penelitian tadi ya untuk lokasi tadi. Oke, sudah ada dua. Kita jadi, akan, ya Pak. Saya ingin tambahkan lagi. Kita akan lanjutkan lagi nanti, Pak. Kita harus jeda dulu sejenak. Kami Oke. akan kembali dengan perbincangan yang usai jeda pariwara berikut ini. Ya, sebelum kita kembali berdialog, kita menuju ke Windy Wellington yang akan menjabarkan tentang KPX Rumah Sakit Sumber Waras. Windy. Baik, Sinta juga Rizky, kita akan melihat bagaimana perkembangan dan juga seperti apa sebenarnya letak dari Rumah Sakit Sumber Waras. Kita memiliki peta di sini pemirsa untuk menjelaskan ataupun menggambarkan kepada Anda seperti apa rumah sakit yang rencananya akan direvitalisasi. Rumah sakit Sumber Waras ini adalah rumah sakit non-profit yang dibangun untuk masyarakat umum kelas bawah di sekitar wilayah Jakarta Barat. Pada tahun 2012, pemilik dari rumah sakit menginginkan adanya revitalisasi dari rumah sakit, dan revitalisasi tersebut terdiri dari 2 bangunan baru di samping dengan dari rumah sakit yang sudah ada. 2 bangunan baru ataupun 2 gedung tersebut memiliki spesifikasi khusus ataupun fungsi khusus, di mana 1 gedung adalah untuk rumah sakit jantung dan 1 gedung lainnya adalah untuk rumah sakit kanker. Di tengah-tengah rumah sakit ada jalan lebar dari depan pintu rumah sakit hingga ke belakang rumah sakit. Kedua gedung ini akan dibangun di atas lahan 7 hektar pemirsa. Dan untuk revitalisasi ini akan berada di sekitar wilayah Petamburan, Grogol, Jakarta Barat. Namun ternyata menanggapi adanya revitalisasi ini, Pemprov DKI Jakarta lantas menyambut dengan membeli sebagian lahan dari rumah sakit tersebut, yakni pada tahun 2014, tepatnya tanggal 15 Desember 2014. Di saat itulah Pemprov DKI Jakarta membeli sebagian lahan sekitar 3,6 hektar. Dari 3,6 hektar tersebut, Pemprov DKI Jakarta membeli dengan nilai 755 miliar rupiah berdasarkan NJOP tahun 2014. Ternyata nilai tersebut, pemirsa, ini menimbulkan polemik. Ada perbedaan antara hasil audit BPK dan juga dari Pemprov DKI Jakarta. Tentunya inilah yang akhir-akhir ini menjadi sorotan bagi media massa. Tentunya kita juga akan melihat secara lebih spesifikasi lagi bagaimana Rumah Sakit Sumber Waras ini lantas menjadi perhatian. Kita akan lihat pemirsa berdasarkan data yang telah kami miliki di sini.
ini adalah peta dari Rumah Sakit Sumber Waras yang kami telah bagi dua. Yang di garis biru ini adalah berdasarkan penilaian dari Pemprov DKI Jakarta, sementara yang bagian merah ini adalah berdasarkan perhitungan dari hasil audit BPK. Dari Pemprov DKI Jakarta berdasarkan NJOP Jalan Kiai Tapa adalah sekitar 20,7 juta rupiah per meter persegi. Sementara dari hasil audit BPK telah terhitung bahwa di NJOP Jalan Tomang Utara adalah senilai 7,4 juta meter persegi. Dan disinilah berdasarkan perbedaan perhitungan, ternyata berdasarkan hasil audit BPK, Pemprov DKI Jakarta merugikan negara senilai 191,3 miliar rupiah. Perbedaan-perbedaan itu lantas kami memiliki secara lebih spesifik lagi pemirsa, seperti apa perbedaan-perbedaan perhitungan sehingga terjadinya perdebatan. Ada beberapa perbedaan antara lain berdasarkan lokasi pemirsa. Di sini lokasi yang dihitung dari BPK adalah di Jalan Tomang Utara, sementara berdasarkan Pemprov DKI Jakarta adalah di Jalan Kiai Tapa Grogol. Selain dari lokasi ada juga perbedaan selanjutnya, yakni berdasarkan perhitungan NJOP. Berdasarkan perhitungan nilai jual objek pajak ataupun NJOP, NJOP di Jalan Tomang Utara karena lokasinya berbeda, perhitungannya adalah 7,4 juta rupiah per meter persegi, sementara NJOP di Jalan Kiai Tapa adalah senilai 20,7 juta rupiah per meter persegi. Di tahun 2013 perbedaan harga dari PT Ciputra Karya Utama telah menawar harga dari Rumah Sakit Sumber Waras senilai 564,4 miliar rupiah. Namun di tahun 2014 Pemprov DKI Jakarta justru membelinya dengan harga yang lebih tinggi, yakni sekitar 700 miliar rupiah. Aturan yang digunakan yakni untuk BPK adalah Perpres nomor 71 tahun 2012 terkait pengadaan tanah di atas 1 hektar harus melalui prosedur, sementara Ahok menggunakan Perpres nomor 40 tahun 2014 di mana pengadaan tanah di bawah 5 hektar tidak perlu melalui prosedur tertentu namun bisa dibeli langsung. Ini adalah beberapa perbedaan yang telah dihitung berdasarkan BPK dan juga berdasarkan perhitungan Pemprov DKI Jakarta. Tentunya kami akan membahas lebih langsung ataupun lebih lanjut lagi bagaimana perbedaan dari perhitungan hasil audit BPK dan juga Pemprov DKI Jakarta yang saat ini menjadi sorotan dari media massa. Namun kita akan melihatnya dalam dialog bersama Sinta Puspitasari dan juga Muhammad Rizky. Silakan Sinta dan juga Rizky. Terima kasih Windy. Itu tadi ya, Windy Wellington dia sudah menjelaskan secara detail bagaimana rangkaian dari mulai proses awal ya. Ya, sumber waras itu dan kemudian kerugian yang dirugikan. Itu adalah hasil dari audit BPK. Seperti itu. Nah, lanjutkan perbincangan masih bersama Ucok dan Irman. Bung Irman, kalau sudah menjelaskan Pak Inggat tadi ya. Kemudian Ucok, memang ada perselisihan tadi dijelaskan oleh rekan kami tadi, Wendy juga memang. Jadi dalam pembelian suatu lahan oleh pemerintah Pemprov DKI, aturannya pun jelas seperti itu. Tapi negara berpotensi dirugikan sebesar itu. Jadi begini, nampaknya perdebatan ini masih perdebatan tentang tafsir-tafsir yuridis dan perdebatan administratif ya. Mungkin kalau suatu saat semakin hari lanjut terus semakin kenceng perdebatannya. Tapi sampai saat ini nampaknya perdebatannya hanya itu. Jadi kalau misalnya berangkat dengan Perpres tadi yang kita lihat, Perpres 2014, Perpres 2012, ada undang-undang. Nah biasanya undang-undang itu memang mengatur berbagai macam tahapan-tahapan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Nah, tapi kemudian undang-undang itu mengatur, memberikan biasa kewenangan kepada presiden. Udahlah, kalian atur lebih lanjut lah bagaimana ini pelaksanaannya. Kata undang-undang nih, itu. Mungkin termasuk dalam undang-undang pengadaan tanah 2012 ini. Nah, kalau tidak salah, itu di ketentuan akhirnya ada disebut bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan undang-undang ini diatur dengan peraturan presiden. Makanya keluarlah peraturan presiden. Ini 2012 dan kemudian diperbarui 2014. Peraturan presiden karena presiden mungkin berpikir untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hal pengadaan tanah guna kepentingan umum, ya tadinya 1 hektar
5 hektar, ini 5 hektar, udah langsung aja instansi bersangkutan. Tadi kan ditayangkan di situ. Iya, Nah, karena untuk efektivitas fungsi pemerintahan nih di situ. Jadi proses yang dalam undang-undang disederhanakan oleh presiden melalui peraturan presiden di situ. Nah, peraturan presiden ini hadir, undang-undang ini hadir, kan gitu. Nah, bayangan saya, rabaan saya terhadap kasus ini, Gubernur Ahok ini dia menjalankan Perpres ini nih, gitu. Apakah ketika dia menjalankan Perpres ini dia mengabaikan undang-undang ini? Enggak, karena Perpres ini anusnya dari undang-undang ini juga. Berbeda dengan kasus yang reklamasi itu 195 satu ini, dan berbeda itu. Nah ini anusnya dari Tapi undang-undang ini ini tidak juga. tumpang tindih, artinya Perpres yang dikeluarkan ini yang 2014. Bisa jadi tumpang tindih, tapi bukan kesalahan Ahok dan bukan otoritas BPK yang mengatakan karena ini bertentangan maka Anda pakai ini. Enggak. Nah, bisa jadi. Ya, tapi kan BPK melihat karena menggunakan ini menjadi negara rugi, kan itu saja. Gini. BPK melihatnya kan itu saja. Ada 2 undang-undang yang undang-undang ini punya dia turunkan namanya PP atau Perpres atau apapun kan, gitu. Ini hadir nih, gitu ya. Yang bisa menyampingkan ini hanya kekuasaan kehakiman aja. Kekuasaan auditor Mahkamah Agung nggak bisa. BPK nggak bisa. Dia harus tetap pakai ini. Dua-dua ini menyandingkan ini seperti itu. Jadi tidak bisa. Oh saya pakai ini. Nah, memang ketika dalam proses rabaan saya, kalau dari landasan hukum yang berbeda, memang hasilnya akan berbeda. Oke, sampai di landasan itu yang berbeda. Nanti kita tanya kepada Bang Ucok. Tapi kita harus beri sejenak karena kita harus mendengarkan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali saat lagi. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib khususnya dari wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perbincangan kami lanjutkan. Saya ke Bung Inggar. Bung Inggar, ini perdebatannya itu hasil dari Perpres yang tahun 2012 dengan tahun 2014 yang mengatakan soal adanya proses boleh langsung karena pengadaan lahan di bawah 5 hektar. Nah, yang Anda ketahui bagaimana ini? Ya, halo. Bung Inggar. Ya, sebetulnya begini, memudahkan Perpres yang terbaru itu karena tidak mengikutsertakan daripada ketua tim adalah BPN. Tapi terkait menyangkut masalah perencanaan, terus kemudian pengkajian, itu tetap harus dilakukan. Nah, dilakukan pengkajian itu kaitannya dengan membuat peta invent, peta bidang terkait menyangkut masalah letak tanah yang ada di sana. Memang pada saat diajukan penawaran adalah sertifikatnya terletak di Jalan Kiai Tapa. Nah, ini yang harus dijadikan penyelidikan dan penelitian apakah ini benar ada di dalam di lokasi yang sebenarnya di Kiai Tapa. Kalau ini dilakukan dengan benar, pastikan ada kesalahan. Kesalahan itu bahwasanya yang dijual ini bukan ada di Kiai Tapa tapi ada di Tomang Utara. Dengan demikian ada keraguan. Kalau ada keraguan, harusnya jangan dilanjutkan, panggil BPN-nya. Apalagi ini tanah yang sebelahnya yang ada di Kiai Tapa sedang berperkara di pengadilan dengan Yayasan Chandranaya. Nah, sudah barang tentu ini ada keraguan-raguan. Sebaiknya memang kalau berdasarkan apa yang sudah disarankan oleh Kemendagri untuk tidak dilakukan, harusnya jangan dilakukan. Terus yang berikutnya, yang mendapat keganjilan adalah PT CKU ini mau membeli tanah tersebut dalam kondisi apabila tanah ini bisa dirubah peruntukannya menjadi komersial, Sedangkan kalau tidak komersial berarti dia tidak mau karena tanah dengan komersial kan lebih mahal. Karena ini kan peruntukannya adalah untuk kesehatan rumah sakit. Jadi daya jualnya akan rendah. Dan memang inilah yang menjadi kesalahan fatal ya. Artinya apalagi sebenarnya ini tidak ada masalah kalau memang kita mengikuti saran daripada BPK di mana dikasih waktu 60 hari untuk membatalkan penjualan ini. Sebenarnya negara, pemerintah punya upaya paksa untuk melakukan ini dikembalikan sehingga tidak ada yang saling dirugikan karena menyalahi ketentuan. Jadi kita tinggalkan aja terkait menyangkut masalah tadi peraturan itu ya. Jangan kita berkutat di situ, tapi tentu saja Pemprov DKI ini kan sebenarnya punya daya tawar yang tinggi. Kalau swasta mau membeli dengan harga 564 miliar, kenapa kita beli dengan 755 miliar?
Sedangkan satu sisi mereka mau membeli dengan harga itu belum terputuskan. Dan pihak yayasan kenapa menawarkan dalam posisi sedang dalam PPJB, pengikatan jual beli, yang mana yayasan yang namanya PT CKU ini sudah memberikan first quote sejumlah 50 miliar. Nah, ternyata dibatalkan karena tidak bisa dilakukan perubahan peruntukan dari rumah sakit kepada komersial. Nah, di sini kan otomatis berarti kan kita punya daya tawar yang tinggi, sedangkan Ciputra saja CKU ini tidak mau membeli, padahal waktunya juga di tahun 2014 NJOP sudah naik gitu. Nah, di sini kan memang ada kesilafan lah, katakanlah ada kesilapan, sehingga kita melakukan pembelian yang terburu-buru. Dalam satu sisi ini belum diserah terimakan nanti 2 tahun kemudian. Nah, kita ingin katanya segera membangun. Pada satu sisi kita punya lahan banyak. Oke, Nah, lahan ini kan banyak ya. Lahan banyak. Oke. Yang sudah direkomendir oleh Dinas Kesehatan di Sunter itu. Nah, harusnya dengan uang yang sejumlah 755 ini kan harusnya bisa langsung membangun di sana kan, di Sunter. Gitu. Ini keganjilan lagi ya yang disampaikan, baik. Nanti kita akan bahas lagi, mengucap keganjilan apa lagi, apakah memang benar seperti itu dan kemudian ada lahan lain, tidak harus di situ. Kita akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kalau tadi kita melihat apa yang dikatakan oleh Pak Inggrat, Bang Ucok, berarti memang ada beberapa kejanggalan ya. Ada beberapa yang harus dilibatkan, tidak ada dari BPK dan juga dari pihak lainnya. Ya, kita logika BPK aja ya, menggunakan Perpres 2012 ini. Jadi sebetulnya logika BPK ini untuk menghitung ya, dihitung dulu. Itu untuk menentukan harga atau nilai itu kan dihitung dulu bidang tanahnya. Itu kan nggak bisa seorang gubernur menghitung itu kan, gitu. Dihitung dulu, setelah dihitung tahu peta tanahnya tahu, dihitung semua. Nah, setelah dihitung, itu kan yang harus dilaporkan. Nah, harus segini loh, ini petanya segini, harganya, lokasinya ini. Tapi kalau kita lihat yang kita baca, kalau dia menggunakan alasan Perpres 2014 itu kelihatannya ini tidak ada peta, tidak ada data informasi, tidak ada berapa nilainya. Kelihatannya harga tanah juga kebalik kayak kelihatannya gitu kan. Nah, kita harus kalau memang benar dari Perpres itu seperti itu bunyinya dan memang bisa dilakukan yang seperti Ahok lakukan, kenapa? Ya, itu ya harus ada ini dong, harus ada, ya Ahok juga kan butuh informasi dari internal, dari lapangan. Jadi Ahok juga tidak harus dapat informasi dari penjual. Dan gitu nanti harus ada tim khusus. Harus ada tim khusus dong untuk memberi masukan. Nah, ketika negosiasi, boleh aja langsung kan negosiasi aja, tapi Ahok udah punya amunisi, udah punya informasi. Ini loh, tanahmu begini nih, impor tanah gini. Ya kalau masukan dari penjual ya tentu salah lah. Masa kita mau beli informasi dari penjual? Nah, makanya kesalahan itu kelihatan di situ, kelihatannya ya, kelihatannya tidak ada informasi ketika jual beli ini, tidak ada informasi, kelihatannya hanya satu pihak, makanya NJOP-nya satu pihak dalam arti dari penjualnya langsung gitu. Kelihatannya begitu, menggunakan Perpres 2014 ini, gitu loh. Tapi kalau 2012 kan udah jelas ada satgasnya. Kalau ada satgas, ini Sumber Waras ini Ahok aman nggak dipanggil jadi apapun, nggak ke KPK kayak gitu. Karena yang tanggung jawab, loh ini kenapa, ditanya BPK, ini kenapa sampai rugi 191? Itu satgasnya itu kan udah dibentuk satgas gitu. Ini kan nggak ada satgas, nggak ada apa-apa gitu loh. Ya sudah. Nah, ini yang harus dikejar oleh KPK itu adalah kenapa tanah ini bisa 20 juta per meter itu tanpa ada informasi dari siapapun, gitu loh. Kenapa berani? Informasi ini dari apa? Bung Irman, apa mungkin seperti itu dalam suatu instansi gubernur langsung semuanya yang take over? Saya kira saya aja sendiri kalau mau beli tanah itu akan panjang ceritanya, diskusi sama istri, diskusi sama mertua, tanya kiri kanan di situ kan, apalagi negara kan, ini bukan duit pribadi dan pasti melalui APBD, persetujuan DPRD. Belum di DPRD, pasti cerewet semua orang di sana kan. Jadi menurut saya ini Perpres ini memang biasanya itu kenapa ada Perpres menyederhanakan supaya biasa presiden mau aparat di bawahnya itu lebih sederhana menjalankan fungsi pemerintahannya. Saya kalau hilangkan sederhana dulu. menyebabkan kerugian buat negara kan tidak baik. Begini ya, jangan sampai kasus ini semua ya, kita yang menjadi warga negara, kalau negara berhubungan sama kita harus murah harganya, nggak bisa begitu.
Jangan sampai begitu berpikirnya, bahwa kalau sudah negara mau tanah kita kasih saja begitu, nggak bisa begitu. Negara ini hadir untuk warga negara, bukan kita hadir kemudian memberhalakan negara itu. Lebih bagus negara rugi daripada kita pemilik kedaulatan ini kemudian kita dirugikan di situ. Jadi apa? Jangan sampai digiring kita ini semua bahwa kalau sudah negara Anda harus murah semua di situ. Bukan. Dalam hal ini kan bukan artinya karena kalau rakyat mahal dibenturkan. negara rugi gitu. Kasihan kan pemilik tanah sumber waras ini kan di dibenturkan situ. bukan soal antara pemilik tanah. Karena implikasinya akan ke sana, ketakutan nanti warga negara. Bukan, ini kan karena ada perdebatan NJOP yang berbeda antara kan posisi itu letak negara itu. yang menentukan. Negara yang menentukan NJOP itu, bukan kita warga negara. Warga negara ini hanya di harga pasar aja di situ kan. Di situ nggak bisa negara bilang saya mau beli tanah di situ, saya turunkan harganya atau saya naikkan harga, nggak bisa begitu. Rezim NJOP dengan rezim pengalihan hak itu lain, nggak bisa begitu. Jahanam itu negara kalau begitu berpikirnya. Oh karena dia mau beli tanah, turunkan harga di situ. Oh nggak bisa bos. Negara hanya menguasai, tapi kami memiliki. Ucok memiliki, saya memiliki, Sinta memiliki. Nggak bisa negara momoknya ambil di situ hak milik kita di situ. Makanya kasihan ini pihak-pihak pemilik tanah ini di sini nggak tahu masalah dia di situ. Dalam artian ya, asumsi saya tidak ada memang kong kali kong, kickback dan lain sebagainya. Kalau itu lain soal di situ ya. Jadi jangan sampai kita malas berhubungan sama negara ini seolah-olah menjajah tanah kita. Dari zaman revolusi di kampung saya itu Maradeka atau Wajoe, revolusi Prancis, orang memperjuangkan tanahnya di situ dari negara, rampasan negara. Nah, ini kan gitu. posisinya, jangan sampai itu karena negara tapi kan ini kan akibat pemetaan yang tadi tidak ada perencanaan itu makanya timbullah masalah ini. Kalau itu dipetakan jelas, tidak ada akan adanya keganjilan seperti ini gitu kan. Karena ini kan posisi lahan yang saya nggak ngerti apa tidak dipetakan jelas atau tidak ya. Saya bukan juru bicara gubernur ya. Tapi begini, bayangan saya kan yang menentukan posisi tanah itu kan ada badan pertanahan kalau nggak salah. Itu tadi dilibatkan. Itu tidak dilibatkan. Setiap tanahnya Mas, itu kan ada letaknya DPP. di mana. Ini letaknya di mana kan di situ. Itu kemudian menjadi dasar biasanya di situ. Dan itulah kemudian bukan kita datang-datang, oh ini karena ini jendelanya di Tomang maka dia Tomang ini. Oh karena ini pintu rumahnya di Kiai Tapa, ini di Kiai Tapa, kan tidak bisa begitu. Datang semua, oh ini begini, ini. Negara yang memutuskan itu di situ, kemudian inilah yang kemudian jadi kemudian kalau di sini letaknya oleh bingkai negara misalnya BPN kita sepakati BPN di situ, maka itulah NJOP di situ. Oke, kan saya tanya ke anggota DPRD, Bung Inggar, apakah dalam pengadaan lahan untuk rumah sakit ini dibahas di DPRD antara DPRD dengan gubernur? Tadi saya sudah katakan, ini kan sudah dibahas di dalam Komisi E. Dikatakan ini tanah tidak siap bangun, banjir. Terus kemudian anggaran ini dinolkan. Terus kemudian dalam perjalanan dihidupkan kembali, kan gitu. Nah, berdasarkan juga evaluasi dari Kemendagri yang keluar tanggal 22 September, ini kan harus dikembalikan, harus tidak boleh dianggarkan kembali. Karena memang ini sudah artinya tidak sesuai dengan artinya sesuai dengan kepentingannya, darurat, terus perlu percepatan. Nah, di satu sisi ini kan tidak siap bangun kan begitu. Itu tadi Anda katakan bahkan di anggarannya sudah dinolkan. Berarti sudah tidak ada dong penganggaran untuk pengadaan lahan untuk dibangun rumah sakit itu sudah tidak ada. Tapi kenyataannya ini bahkan dibayar cash loh, Pak. Di dalam pembahasan di komisi sudah dinolkan dengan catatan memang daerah ini banjir, tidak siap bangun ya kan, karena ada masih lahan-lahan yang ada dan ini serah terimanya 2 tahun kemudian. Nah, tentu saja katanya kan kita mau membangun rumah sakit kanker ini perlu percepatan. Sedangkan ini kenapa ditaruhnya di anggaran perubahan? Kalau ini harusnya jumlah besar dan dibutuhkan, harusnya tidak serta-merta kan gitu. Harus pengkajian yang mendalam dan perencanaan yang mendalam. Dari awal tahun anggaran ini harusnya dimasukkan gitu. Kalaupun memang nggak cukup waktu, terus kemudian kan bisa di drive ke tahun berikutnya. Karena ternyata memang tanah ini kan belum bisa digunakan. Nah, kalau kita ingin mau membangun cepat gitu, kan ada tanah kita di Sunter untuk membangun ini. Dan ini yang saya katakan ini hasil daripada pansus LHP terkait menyangkut sumber waras yang kita keluarkan dan kita sampaikan kepada BPK.
yang tadi dikatakan Pak Irman Sidin itu kaitan dengan masalah beli murah atau beli mahal, tapi acuan kita adalah kalau swasta saja mau membeli tanah ini dengan harga di bawah dengan catatan komersial, kenapa Pemda DKI mau membeli tanah ini dengan harga yang tinggi? Gitu. Harusnya punya bargaining ya, begitu kan? Bargaining kita sangat tinggi Baik. gitu. Ya. Bargaining kita sangat tinggi. Karena apa? Karena memang ini kan memang tidak bisa dilakukan perubahan status dari rumah sakit menjadi komersial. Memang itu kan sudah di close gitu kan. Artinya peraturan itu tidak bisa kan. Jadi gitu. kira-kira Pak, ini sebelum kita tutup ya perbincangan, kira-kira dari Dewan melihatnya ada apa ini? Gubernur ngotot sekali kalau begitu. Ya terus terang Ada kalau hasil daripada pansus LHP BPK ini, ya memang ada kesalahan. Apakah itu kesalahan menyangkut administratif atau kesalahan prosedural, ya kan? Kita serahkan kepada lembaga KPK. Tapi yang jelas harusnya ini kan jangan ada standar ganda. Di satu sisi yang terkait menyangkut masalah UPS dan lain sebagainya ditindaklanjuti gitu. Tapi ini kan satu laporan ya kan. Nah, ini harusnya sama-sama. Harusnya memang kalau memang ini bermasalah dikembalikan aja, selesaikan. Dasar hukumnya kan nggak ada. Nggak ada yang dirugikan kan begitu. Baik. Di satu sisi ada yang meminta ini dibatalkan saja atau dikembalikan ada saja. yang mulai berjalan ya. Gubernur tetap ini untuk jalan ke depan. Baik. Terima kasih Pak Ingrat. Saya waktu kita sudah habis. Terima kasih Pak Ingrat. Yang penting jangan sampai warga negara ketakutan menganggap bahwa kalau negara harus beli tanahnya harus murah, nggak bisa begitu. Warga negara berhak menjual harganya yang tertinggi, mau negara beli, mau harga apa yang kalau swasta mau kasih tertinggi dia kasih swasta, berhak itu warga negara. Terima kasih. Terima kasih.